Jujutsu Kaisen baru saja kembali dari masa istirahatnya 2 minggu lalu. Dan hal ini tentu saja meningkatkan intensitas dalam pertarungan antara Yuta yang mengendalikan tubuh Gojo dan Sukuna. Nah, kemarin Jujutsu Kaisen chapter 263 membuat kemajuan besar dalam pertarungan ini saat pertarungan ini semakin menuju akhir. Dan sekarang kita telah melihat kemungkinan apa yang berpotensi menjadi kematian Sukuna. Dan dengan ini pastinya akan sangat menarik untuk melihat ke arah mana cerita ini akan berlanjut. Lalu mempertimbangkan fakta bahwa Gege Akutami sedang berjuang untuk melanjutkan manganya seperti yang terlihat dari masalah kesehatannya yang baru-baru ini dibicarakan oleh para editornya, pertarungan ini mungkin akan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Begitu juga dengan keseluruhan manga yang juga dikatakan akan berakhir total akhir tahun ini dengan arc terakhir Shinjuku Shodown. Namun sebelum itu kita pastinya akan sangat bersemangat untuk menantikan chapter Jujutsu Kaisen chapter 264 yang akan rilis minggu depan. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas teori kemungkinan yang terjadi setelah Hana Kurusu dan Angel menyerang Sukuna dengan Jacob Ladder-nya di chapter 264 mendatang. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Jujutsu Kaisen chapter 264 pasti akan berfokus pada jurus maksimum output Angel's Jacob Ladder. Dan ini adalah teknik yang sangat kuat yang akan digunakannya pada Sukuna. Nah, pada halaman terakhir chapter 263 sebelumnya, teknik Jacob Ladder ini telah ditembakkan tepat di atas Sukuna. Karena teknik ini adalah sebuah serangan cahaya, maka teknik ini dapat bergerak dengan sangat cepat dan tidak dapat dihindari dengan cara apapun. Selain itu, cakupan teknik ini juga sangat luas. Dan kita bisa yakin bahwa teknik ini pasti akan mengenai Raja Kutukan Sukuna. Itu karena serangan ini memiliki skala yang sangat besar dan juga cepat. Ketika digunakan sebelumnya saat Sukuna baru mengambil tubuh Megumi, Sukuna pun juga tidak bisa menghindari serangan Angel ini. Dan pada saat itu, Sukuna juga tidak dapat melakukan apapun selain mencoba mengelabui Hana Kurusu sebagai wadah Angel agar dirinya tidak diserang kembali. Namun setelah kejadian tersebut, kali ini Angel dan Hana Kurusu tidak akan jatuh pada tipuan yang sama dan pasti akan memiliki konsekuensi yang serius jika mereka tertipu kembali. Kemudian di sisi lain, Yuta terlihat telah gugur di medan perang walaupun dirinya belum mati. Namun dia sudah tidak ikut serta lagi dalam pertarungannya karena efek penggunaan teknik salinannya yang sudah habis akibat penggunaan domain Muryokusho-nya. Yang mana ini berarti sebagian besar pertempuran ini akan dilakukan oleh Yuji dan Todo dan juga dibantu dengan Hana Kurusu dan Angel. Namun di serangan terakhirnya ini Hana Kurusu dan Angel tidak perlu melakukan banyak hal lagi karena di momen terakhir ini Todo langsung mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan memanggil Hana dan Angel sebagai serangan terakhir mereka dari para penyihir Jujutsu agar bisa memenangkan pertarungannya kali ini. Dan seperti yang terlihat jelas dari chapter sebelumnya, di flashback tersebut juga dijelaskan bahwa Yuta bermaksud agar Hana dan Angel yang memberikan pukulan terakhir kepada Sukuna. Nah, karena itu orang yang memungkinkan hal itu terjadi tidak lain adalah Todo sendiri, yang mana dengan sumpah pengikatnya, dia memperluas jangkauan teknik bugi-wuginya dan menukar pecahan domain Yuta yang berisi energi kutukan Yuta yang tersebar di sekitar area pertarungan dengan Hana atau Angel. Yang mana ini memungkinkan Hana dan juga Angel untuk bersiap-siap dari jarak jauh sebelum dipindahkan dan tanpa mengikuti pertarungan langsung. Sehingga setelah Todo memindahkan Hana dan Angel, maka di sini mereka dapat dengan mudah untuk menggunakan maksimum output Jacob's Ladder tepat di atas Sukuna tanpa repot bertarung terlebih dahulu. Di sisi lain, sebenarnya teknik Jacob ini dapat dilawan. Namun seperti yang diketahui dan dijelaskan di manganya bahwa setelah beradu domain, Sukuna tidak dapat menggunakan teknik terkutuknya saat ini karena tingkat energinya kemungkinan besar terlalu rendah. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa Sukuna telah kalah dalam pertarungannya jika dia tidak bisa menghindari serangan Jacob Ladder-nya. Dan dengan itu pastinya Sukuna tidak akan dapat mempertahankan kendali atas tubuh Megumi terlalu lama. Di saat yang sama, serangan dismantle Yuji juga telah mengarah ke batas jiwanya dan jiwa Megumi yang mana telah Sukuna terima, sehingga hal itu juga bisa melemahkannya. Lalu kemungkinan kekalahan Sukuna.
Setelah pertarungan ini, kemungkinan Sukuna akan kalah. Namun walaupun begitu, ada kemungkinan pertarungan akan tetap terus berlanjut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekalahan Sukuna adalah sesuatu yang mungkin dapat dilihat oleh kita di Jujutsu Kaisen chapter 264 nanti, setelah serangan telak Jacob Ladder dari Hana dan Angel kepada Sukuna. Lalu di pertempurannya selama ini, aksi Sukuna sungguh luar biasa, meskipun dia bisa saja kalah dengan mudah sejak awal. Namun situasinya di pertarungan selalu membuatnya beruntung. Akan tetapi tetap saja, Sukuna ini telah memberikan pertarungan yang sangat menarik sebelum nanti akhirnya kalah di medan perang. Pertarungannya melawan Yuta merupakan momen kritis baginya di medan perang selain melawan Gojo, dan itu juga membuatnya gagal mengalahkan Unlimited Void milik Yuta dari dalam. Karena itu Sukuna sekarang sedang tidak bisa menggunakan teknik terkutuknya, dan pastinya itu sangat melemahkannya. Kemudian, setelah scene chapter terakhir kemarin, sudah jelas bahwa Angel telah menyelesaikan perannya bersama Hana Kurusu yang memaksa Sukuna untuk bertekuk lutut dengan teknik Jacob Ladder-nya. Selain itu, saat terkena Soul Dismantle Yuji yang mencoba memisahkan jiwanya dengan jiwa Megumi, Sukuna terlihat telah memuntahkan beberapa jarinya. Dan meskipun dia menelannya kembali, mungkin di Jujutsu chapter 264 nanti kita bisa melihatnya telah memuntahkan jari kutukannya sekali lagi. Dan dalam chapter mendatang nanti, Megumi mungkin akan memiliki peran besar untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak muncul. Tapi walaupun begitu harus diingat bahwa Megumi adalah karakter yang penting dan dia masih memiliki peran dalam final arc Jujutsu Kaisen. Lalu tentu saja kita para penggemarnya mungkin bingung bagaimana Megumi bisa dapat berperan dalam pertempuran jika Sukuna akan dikalahkan di chapter-chapter mendatang nanti. Nah, jawabannya ada pada salah satu perangkat plot kunci yang akan digunakan Gege Akutami dalam ceritanya beberapa waktu lalu. Perangkat plot ini adalah asuransi Kenjaku atau rencana cadangan Kenjaku, yang mana sebelum Kenjaku meninggal, dia sempat mewariskan asuransi atau rencana cadangannya kepada Sukuna, atau lebih tepatnya Orbs Tengen. Dan sekarang Sukuna telah memegang kunci penggabungan tersebut atau Orbs Tengen tersebut. Dan hal itu mungkin akan dipicu dalam Jujutsu Kaisen chapter 264 atau selanjutnya, yang pada dasarnya akan memulai bagian akhir dari arc Shinjuku Showdown ini. Kemudian, kemungkinan dimulainya merger di detik-detik kekalahan Sukuna. Ada kemungkinan merger atau penggabungan akan terjadi di chapter mendatang nanti. Jujutsu Kaisen chapter 264 pasti akan berfokus pada kekalahan Sukuna. Nah, pada titik ini kekalahannya bisa jadi tidak dapat dihindari. Dan walaupun tidak, kekalahan Sukuna pastinya akan datang dengan cepat atau lambat. Namun kekalahannya bukan berarti pertarungannya telah berakhir. Sukuna masih dapat memicu penggabungan karena Orbs Tengen dan pemicu mergernya sudah berada padanya. Dan ketika Sukuna melakukannya, keadaan akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dan pastinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada merger ini. Bahkan tidak ada prediksi apapun dari hal penggabungan Tengen ini. Dan hanya ada hipotesa dari chapter sebelum-sebelumnya bahwa dengan merger ini akan ada monster yang mengerikan yang muncul dari hasil penggabungan Tengen ini dengan para non-penyihir di Jepang. Namun apa yang sebenarnya kita ketahui adalah bahwa hal ini pastinya tidak akan mudah dihadapi oleh para penyihir nantinya jika memang benar merger akan terjadi. Di sisi lain juga, penggabungan ini pada dasarnya tidak akan meningkatkan kekuatan Sukuna sendiri, namun malah akan merubah Sukuna menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, di mana dia tidak akan menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Dan jika itu terjadi, bagaimana cara mengalahkannya masih belum diketahui pada saat ini. Dan tentu saja saat ini mungkin Sukuna masih tidak perlu menggunakannya. Tetapi mengingat bahwa dia telah memiliki asuransi atau rencana cadangan Kenjaku, jika Gege tidak menggunakan plot ini, maka Gege Akutami akan menyia-nyiakan plot yang bagus ini untuk menciptakan monster merger Tengen dan Sukuna di fase-fase akhir Jujutsu Kaisen ini. Selain itu, hal ini juga perlu digunakan di beberapa titik di dalam final saga Jujutsu Kaisen ini. Dan momen saat Sukuna benar-benar terpojok adalah momen dan kesempatan yang sempurna untuk menggunakan Orbs Tengen untuk melakukan merger. Maka dari itu, saat Sukuna kalah dalam pertarungan ini,
Hal ini akan menjadikannya kekalahan pertamanya sepanjang hidupnya. Akan tetapi, mau bagaimanapun juga dengan dirinya yang sudah tersudutkan oleh serangan Jacob Ladder milik Hanakurusu dan Angel, pastinya dia sekarang akan melanjutkan ke penggabungan Tengen dengan non penyihir di Jepang. Sehingga dengan rencana tersebut, Sukuna masih bisa memastikan bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk bertarung dan mengalahkan musuh-musuhnya. Namun pastinya dengan kemunculan Merger, segala sesuatu pastinya tidak akan mudah mulai dari sini, termasuk bagi para penyihir Jujutsu. Dan kita tahu dengan pasti bahwa Sukuna masih memiliki beberapa rencana menarik yang tersisa sebelum menggunakan Mergernya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai teori kemungkinan yang terjadi setelah Hanakurusu menyerang Sukuna dengan Jacob Ladder-nya di chapter 264 mendatang nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.